Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan materi tentang hidrogen. Yang pertama, pengertian hidrogen. Hidrogen adalah unsur kimia pada tabel periodik, memiliki simbol H dan nomor atom 1 pada tekanan standar. Hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Dengan massa atom 1,00794 AMU. Hidrogen adalah unsur teringan di dunia. Yang kedua, kegunaan hidrogen. Unsur hidrogen digunakan terutama dalam produksi amonia, metil alkohol, bahan organik, dan sejumlah besar bahan makanan. Hidrogen juga digunakan untuk menghasilkan nyala api yang sangat panas seperti obor oksida rogosi digunakan sebagai bahan bakar roket. Hidrogen dari elektrolisis air dengan kemurnian yang tinggi dapat digunakan untuk industri elektronik, metalurgi, makanan, kaca apung, finish chemical, dan aerospace, serta digunakan sebagai campuran bahan bakar bersama kompres natural gas atau HCNG di masa depan, dengan perkiraan tingkat produksi hidrogen sebesar 100 sampai 3000 nanometer per jam. Konsumsi hidrogen terbesar adalah dalam pembuatan amonia 49%, pemurnian minyak bumi 37%, untuk memproduksi metanol 8%, dan untuk produksi lain-lainnya 6%. Yang ketiga, proses produksi hidrogen. Produksi hidrogen dunia saat ini adalah sekitar 50 juta ton per tahun, yang setara dengan 2% permintaan energi dunia. Konsumsi energi primer adalah selama tahun 2004 adalah 11,7 gigaon serta minyak, sedangkan konsumsi energi di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 38,1%. Industri sebesar 44,3% dan transportasi sebesar 17,6%, tidak termasuk kendaraan listrik. Konsumsi diperkirakan akan meningkat hingga lebih dari 25 tahun. Ekstrapolasi linear tingkat pertumbuhan konsumsi minyak dan laju peningkatan cadang minyak memprediksi akhir pasokan minyak bumi sekitar tahun 2050-an, sehingga dapat diprediksi pasokan energi berbasis hidrogen akan meningkat. Sifat-sifat hidrogen. Yang pertama, berwujud gas. Yang kedua, memiliki sifat mirip dengan logam-logam alkali. Yang ketiga, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Yang keempat, banyak berkaitan dengan hampir semua unsur di dalam. Yang kelima, massa atom relatif sama dengan 1,008 derajat Celcius. Yang keenam, titik lele sama dengan min 256,35 derajat Celcius. Yang ketujuh, titik didih sama dengan min 252,87 derajat Celcius. Yang berikut jenis-jenis ikatan. Yang pertama, ikatan hidrogen antar molekul. Ikatan hidrogen jenis ini akan terbentuk di dalam molekul yang sama antara atom elektronegatif dengan atom hidrogen. Ikatan ini merupakan hasil sikliasi molekul dan lebih sering ditemukan dalam senyawa organik. Contohnya adalah ikatan hidrogen dalam asam karboksilat HF, Na, dan HO. Yang kedua, ikatan hidrogen intermolekul. Ikatan hidrogen jenis ini akan terbentuk antara dua molekul senyawa yang berbeda maupun sama. Molekul tersebut
akan diasosiasikan atau diplomerisasikan. Contoh senyawa yang dapat membentuk ikatan jenis ini adalah air, es, hidrogen fluorida, alkohol, serta amoni. Yang berikut kegunaan dari ikatan hidrogen. Hidrogen banyak digunakan karena sifat gandanya. Berikut adalah beberapa kegunaan penting hidrogen. Yang pertama, hidrogen digunakan dalam sintesis amonia dan pembuatan pupuk nitrogen. Yang kedua, hidrogen minyak nabati tak jenuh untuk membuat lemak vanaspati. Ini digunakan dalam pembuatan banyak senyawa organik, misalnya metanol. Yang ketiga, hidrogen klorida adalah bahan kimia yang sangat berguna dan dibuat dari hidrogen. Yang keempat, hidrogen klorida adalah bahan kimia yang sangat berguna dan dibuat dari hidrogen. Yang kelima, hidrogen dapat mereduksi banyak oksidasi logam menjadi logam melalui proses metalurgi. Yang keenam, hidrogen digunakan sebagai bahan bakar roket dalam banyak kegiatan penelitian luar angkasa. Dan yang ketujuh, bahan bakar hidrogen sedang diuji coba dalam industri otomotif dengan sel bahan bakar hidrogen. Yang terakhir, contoh soal hidrogen. Tentukan senyawa manakah di bawah ini yang molekul-molekulnya dapat membentuk ikatan hidrogen. A. CH-Cl3, B. CH3OH, C. CH3F, D. CH3NH2, E. CH3OCH3. Jawabannya, ikatan hidrogen hanya dapat terbentuk di antara atom elektronegatif NO atau F yang memiliki pasangan elektron bebas dan atom H yang berkaitan dengan atom elektronegatif NO atau F. Senyawa yang molekul-molekulnya dapat berikatan hidrogen harus memiliki atom NO atau F yang berikatan langsung dengan H, ikatan N dan H, O dan H, atau F dan H. Yang jawab yang pertama, yang A, CH-Cl3 tidak dapat membentuk ikatan hidrogen karena tidak memiliki atom NO ataupun F. Yang kedua, B, CH3OH dapat sebagaimana terdapat atom O dan atom H yang saling berkaitan ikatan O dan H. Yang ketiga, CH3F tidak dapat karena hanya terdapat atom F yang berkaitan langsung dengan atom C, ikatan C dan F, bukan ikatan F dan H. Dan yang ke D, CH3NH2 dapat sebagaimana terdapat atom N dan atom H yang saling berkaitan ikatan N dan H. Yang ke E, CH3OCH3 dapat karena hanya terdapat atom O yang berkaitan langsung dengan atom C, ikatan C dan O, bukan ikatan H. Dari materi yang tadi saya paparkan tentang hidrogen, di sini saya mendapatkan sedikit kesimpulan dari materi-materi tersebut. Kesimpulannya, untuk memperoleh gas hidrogen, kita harus melakukan pemisahan hidrogen dari senyawanya. Terdapat beberapa metode dalam pembuatan gas hidrogen. Namun, pada dasarnya prinsip dari metode tersebut sama, yaitu memisahkan hidrogen dari unsur lain dalam senyawanya. Hidrogen diperoleh dari metode-metode tersebut memiliki banyak kegunaan, antara lain dalam reaksi hidrogenisasi senyawa alkena atau alkuna untuk sintesis senyawa organik, industri pupuk, bahan bakar fosil, meningkatkan kejenuhan minyak, dan hidrolikilisasi toluena.